gimana Iya. ilmu-ilmunya nih kita serap nih. Jadi itu sebenarnya tujuan dari podcast Keponakan Jordan, pengen mendengar nasihat dari om-omnya. Iya. Iya kan? Ini cerdas di sini. Pengusaha itu harus melihat peluang. Artinya diundang ke sini siapapun itu kan kita bisa sharing pengalaman. Nah, kalau misalnya pengalamannya belum dapat, kita ambil yang belum dapat ya. Ya, karena berkaca dari diriku ya, aku kan masih muda. Iya. Jadi yang kita perlukan sebagai anak muda banget nih, ya menyerap ilmu sebanyak-banyak mungkin dari yang lebih tua. Iya. Termasuk Om Kabendra. Tapi jangan salah loh, dulu zaman aku juga masih kuliah, zaman sekolah bahkan hobi bergaulnya itu justru dengan yang lebih senior. Gitu. Bahkan Same, jujur. betul. Sekarang sama Banyak orang ya nanya, "Wah, kok lu gaulnya sama yang lebih senior sih?" dan lain sebagainya gitu kan. Kan itu enggak sepantaran. Justru itu gitu kan. Kita kalau pengen punya rencana yang lebih besar gitu kan, harus mengambil jalan silaturahmi dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak gitu kan. Nah, itu yang dulu aku lakukan ya, katakanlah 2007 ketika zaman kuliah 13 tahun lalu kita udah silaturahmi dengan Bang Sandi gitu kan. Itu terus ketika 2007 lalu sudah bersilaturahmi dengan banyak tokoh gitu kan. Orang pasti ngapain sih gini-gini nggak penting banget. Justru penting gitu kan. Sekarang kerasa gitu. Seberapa efek itu kepada maksudnya Om pada saat itu bergaul dengan yang lebih tua? Gini, untuk kita sebagai generasi muda, generasi Z gitu kan, apalagi Bro Jordan kan bukan generasi Z sembarangan, ingin menjadi generasi Z yang punya garis jalan hidup yang berbeda gitu kan, dan punya potensi yang didorong lebih banyak. Nah, justru dengan memperluas networking itu sangat bermanfaat banget. Aku berasa banget yang namanya networkingku itu terbangun dari zaman aku kuliah, dari zaman aku SMA. Nah, begitu selesai kuliah, kita mau turun ke dunia karir ataupun apa, gitu kan, dunia profesional dan lain sebagainya jauh lebih mudah, karena akses jauh lebih banyak gitu. Pada saat SMA ya sudah. Dari zaman SMA kan kebetulan aktif di organisasi ya. Nah, jadi justru organisasi itu membuka jalan kita. Iya, organisasi itu penting banget sepertinya. Oh, banget nggak kebayang kayaknya kalau misalnya zaman SMA aku nggak aktif di organisasi. Diskusi, berbicara, negosiasi, apalagi dari segi ke-entrepreneuran kita. Iya. Nah, itu agak berat gitu. Justru karena sudah terbiasa di organisasi, kita biasa berdiskusi, biasa bernegosiasi gitu kan dalam banyak hal gitu kan. Jadi ya kita jalani seperti biasa aja. Jadi manfaat banget gitu. Karena dari organisasi kita terbuka jaringan yang luas. Kalau Om pada saat dulu beranjak dari keluarga yang bagaimana? Gini, Apakah orang tua nyaman secara finansial? gitu. Ya cukup lah, keluarga yang cukup secara finansial gitu kan, dan orang tua aku kan ada usaha gitu kan. Cuman memang banyak juga dorongan orang tua ingin anaknya lebih aman jadi pegawai negeri gitu ya, jadi aparatur sipil negara. Nah, sementara kan kita kan waduh kayaknya berat nih kan, karena orang-orang yang biasa bersilaturahmi berorganisasi itu agak berat kalau misalnya untuk masuk ke jenjang karir dan lain-lain sebagainya. Akhirnya orang tua juga banyak mengarahkan, udah kerja aja segala macam. Tapi alhamdulillah sampai detik ini yang namanya ijazah S1 dan S2 saya nggak kepake buat ngelamar gitu kan. Gitu. Nah, syaratnya satu gitu kan, ngebuktiin ke orang tua kalau jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang akan kita tekuni dengan serius gitu, dan telah bisa membuktikan, artinya kita setidaknya kita bisa hidup dari jalan yang kita pilih itu. Kalau dari era-era aku sekarang ini kan kita dibuka berbagai peluang ya. Contohnya adalah aku membuka dari sisi content creator. Yeah. Nah, syukur-syukur jalan begitu kan. Dan itu kan hanya terjadi di era aku. Sedangkan di era Om itu sepertinya agak terbatas ya dibanding dengan era kita sekarang. Oh iya, dulu ketika aku seusia Bro Jordan mungkin YouTube belum terlalu hits banget gitu kan. Bahkan sosial media aja terbatas, baru Facebook, terus Friendster. Ada itu gitu kan, zaman itu. Nah, justru masih terbatas sekali gitu. Kalaupun ada, dulu mau upload lagu aja, materi audio itu bingung tuh. Dulu itu researchnya gimana tuh? Reverb Nation gitu dulu ada itu. Google juga belum terlalu maju kan. Iya gitu kan. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman muda sekarang itu tidak memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin luas ini dengan potensi yang dia miliki. Dia harus mengawinkan antara perkembangan teknologi dengan potensi yang ada di diri dia.
Bro Jordan sekarang katakanlah dengan teknologi yang luar biasa sudah menjadi content creator di usia semuda ini gitu kan. 20 bro usianya gitu kan. Gila, gue perasaan kemarin baru 20 gitu kan. Tapi ternyata sekarang udah kepala 3 gitu. Kepala tiga. Kepala Nggak tiga, berasa. baru kepala 3 kan, Ya, masih muda. Ya itulah hidup gitu kan, gak berasa gitu. Jadi jangan Dan udah sia-siakan dipanggil waktu. om sekarang. Ada keponakannya lagi. Iya gitu. Nah jadi sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Ini dengan bikin YouTube, kanal YouTube, terus bikin program podcast Ponakan Jordan. Tentunya kan ini ada potensi yang bisa didapatkan gitu. Dan yang aku perhatiin ini enak ini kita nyemplung di bagian kreatif ya. Kenapa? Misalnya gini, aku ambil contoh, ini modalnya juga nggak seberapa banget. Ya. Dibanding dengan bisnis konvensional ya, Ya. harus ada gudang, ada stok dan lain-lain. Ya kan Dan gini. lebih cepat perputarannya itu loh. Kata bapak kreatif dunia gitu kan. Itu katanya yang namanya ekonomi kreatif itu ekonomi yang berangkat dari ide. Ide itu yang jadi modal utama. Ini tuh hanya pelengkap. Instrumen, equipment dan lain-lain itu hanya pelengkap. Justru ide, gagasan kita yang harus jadi modal utama. Karena gini, kalau misalnya kan gini, ekonomi itu lebih banyak Indonesia ini, terus para pelaku usaha lebih banyak kadang-kadang konsennya ke ekonomi ekstraktif. Ekstraktif itu kayak memanfaatkan sumber daya alam dan lain-lain. Sementara ekonomi kreatif itu padahal tidak akan ada habisnya. Sumber kreatif Dan itu terus nggak akan berkembang. Betul, sumber kreatif nggak akan ada habisnya. Selama kita mau berpikir, kita mau menikmati keadaan dengan cara berpikir kreatif, nggak akan ada habisnya. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke berbagai pembahasan yang bakal kita lalui nanti, aku ada rapid test. Oh, rapid test. Rapid test gimana nih? Rapid test pertama, Sandi Uno atau Prabowo? Dua-duanya sosok terbaik. Aku nggak bisa maksudnya mengatakan salah satu, tapi dua-duanya adalah mentor di perjalanan hidup ini. Pak Prabowo adalah mentor aku dalam cara berpikir bernegara, Bang Sandi mentor di usaha, di dunia politik juga. Jadi dua-duanya sangat berdampak. Kita akan durhaka kalau pilih salah satu. Iya. Ini sebenarnya keponakan berusaha menjebak omnya. Cuma omnya ya pasti lebih pandai lah bermain bertutur kata kan. Keponakan bisa apa? Bisa menjebak doang. Iya, tapi Om KW sekarang jubir Sandi Uno. Ya, gue bantu Bang Sandi untuk menyampaikan berbagai informasi gitu. Gimana perkembangan kalau Om KW melihat perkembangan mapping politik sini di Indonesia ini? Politik di berbagai negara pastinya dinamis ya. Itu sudah menjadi ya bercandaan lah. Politik itu dinamis, banyak berubah-berubah. Dan kurasa itu memang realitas kan? Memang itu. Ya, itu realitas politik. Cara Realitas politik yang memang manuver. kedinamisan itu adalah realitas politik. Ya, di Indonesia ini justru sekarang ini keren banget banyak muncul tokoh-tokoh muda gitu kan. Nah, politik itu tidak akan terlepas dengan ketokohan gitu kan. Kita tahu banyak sekali figur-figur muda yang muncul dan itu harusnya bisa menyemangati kita, apalagi generasi Z untuk lebih banyak berkontribusi di politik gitu. Jadi jangan sampai politik ini diabaikan oleh generasi muda. Sayang sekali. Karena katanya kan yang paling buta, yang paling buruk itu adalah buta politik. Iya. Kebutaan yang paling buruk itu adalah buta politik karena dia nggak peka dengan apa yang terjadi sih sebenarnya. Iya, karena semua bagaimana lingkungan bergerak. Betul. Kebijakan-kebijakan yang dihadirkan dari proses politik itu berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan siapapun itu profesinya. Bayar pajak misalnya bisa jadi murah jadi mahal, itu karena kebijakan politik. Terus misalnya katakanlah berbagai kebijakan-kebijakan yang memudahkan kita berusaha, itu karena kebijakan politik. Jadi sayang sekali kalau generasi Z itu tidak berperan aktif di politik. Setidaknya harus menyuarakan apa yang menjadi keluhan, menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari generasi muda. Jujur aku merasa nih, mungkin yang aku lihat dari teman-temanku juga ya, jarang tuh yang antusias dengan perpolitikan atau apa-apa. Terkesan ada alergi begitu dengan politik. Iya. Harusnya kan itu nggak sehat ya. Betul. Harusnya juga Jadi harus gini, makin kritis dan ikut nyemplung bahkan. Jadi memang kalau kita lihat itu adalah semuanya menjadi agak sedikit alergi dengan politik karena kondisi politik kita banyak ditampilkan itu hal-hal yang kurang baik gitu kan ya. Nah, walaupun mungkin itu dari sudut pandang yang berbeda, justru kita sebagai generasi muda harusnya kalau misalnya kita mau sedikit berkontribusi buat negara, setidaknya kita jangan terlalu acuh terhadap kondisi bangsa saat ini. Katakanlah apa yang menjadi kondisi bangsa saat ini yang kurang menguntungkan bagi rakyat pada umumnya harus
kita sampaikan, harus kita kritisi gitu kan. Jadi setidaknya kita mengaktifkan peran politik kita dengan mengkritisi keadaan bangsa. Gitu. Sekarang katakanlah misalnya mahasiswa bayar kuliah jadi mahal. Gitu. Atau katakanlah misalnya kita padahal kuliah dari rumah tapi tetap bayar biaya di kampus. Gitu kan. Dengan full fee gitu kan. Iya. Ini semua tidak lepas dari kebijakan-kebijakan politik gitu kan.